Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan pembahasan soal-soal latihan KSM atau KSN Olimpiade Fisika. Nah, kali ini kita punya soal yang cukup menarik juga. Bola pejal berada di atas bidang miring. Sebuah bola pejal bermasa M menggelinding turun sepanjang bidang miring segitiga yang masanya M besar, di mana M besar nilainya 7 kali M kecil. Jadi massa bidang miring sebesar 7 kali massa bola pejalnya. Jari-jari bola adalah R, di mana nilai R-nya 0,1 H. Ya, H-nya adalah ketinggian bidang miring. Mula-mula sistem diam. Ya, jadi mula-mula sistem diam dengan posisi bola pejalnya berada di atas gitu. Berapakah kecepatan M besar, artinya kecepatan kecepatan segitiga atau kecepatan bidang miring ketika bola turun sejauh H gitu. Jadi bolanya turun sampai ke dasar ya. Nyatakan dalam H dan G. Jadi yang ditanyakan ke kita adalah kecepatan, tetapi disuruh nanti jawaban akhirnya dalam H dan G gitu ya. Dengan G adalah percepatan gravitasi bumi, di mana sin theta 0,6 ya. Theta adalah sudut bidang miring. Antara permukaan bola M dan bidang miring M terdapat gaya gesek yang cukup besar sehingga bola dapat menggelinding tanpa slip. Jadi bolanya menggelinding sehingga nanti energi kinetiknya 2 ya. Energi kinetik translasi dan rotasi, teman-teman. Sedangkan antara permukaan lantai dan bidang miring M tidak terdapat gesekan. Nah, di sini menarik. Momen inersia bola pejal diketahui 2/5 mr². Nah, gini teman-teman kondisinya. Jadi bidang miring itu berada di atas lantai yang licin gitu ya. Kita buat di sini. Ini lantai licin. Sehingga tidak ada gesekan dengan lantai. Nah, ini menyebabkan ini keadaan awalnya yang garis putus-putus ya, teman-teman. Ini keadaan awal yang garis nggak putus, ini adalah keadaan akhir. Kalau kita lihat dari gambar ini, keadaan akhirnya sistemnya jadi bergeser gitu ya. Jadi karena ketika bolanya turun sampai ke bawah, bidang miringnya jadi bergeser ke kanan. Ini karena lantainya licin. Jadi bidang miring ini nggak diam, tapi bergerak juga ke kanan gitu. Jadi kalau kita buat bidang miring nanti punya kecepatan katakanlah V besar. Bola ketika dia udah sampai ke dasar, ini kecepatannya tentu miring ke bawah sini ya. Ini kecepatannya adalah V kecil. Oke, kita buat agak lebih panjang aja. Ini adalah V kecil. Jadi bola bergerak, bidang miring juga bergerak. Bidang miring bergeraknya kita anggap sumbu X positifnya ke kanan. Ya, ini sumbu X positif ke kanan. Jadi bidang miring bergerak ke sumbu X positif, kemudian bola bergeraknya miring ke kiri bawah. Dah. Nah, jadi yang ditanyakan adalah berapa kecepatan bidang miring tadi ya. Kecepatan akhir bidang miring ketika bola sudah turun sejauh H. Artinya bola sudah sampai ke bawah. Nah, ini yang pertama teman-teman. Kita bisa pakai kaidah hukum kekekalan momentum. Keadaan awal itu sistemnya diam. Berarti momentum awal sama dengan momentum akhir gitu ya. Ini kita pakai hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan dari momentum. Dah. Momentum awalnya karena sistemnya diam, di sini bolanya diam, bidang miringnya juga diam. Jadi keadaan awalnya ini mereka diam. Maka momentum awal totalnya 0. Ya kan? Sama dengan momentum akhir. Nah, momentum akhir ini karena geraknya ya ada bidang miringnya ke sumbu X, sementara bolanya miring, nggak satu sumbu. Jadi kita harus meninjau momentumnya ini per sumbu ya. Jadi karena di sini bidang miringnya bergerak ke sumbu X, sementara bola bergerak ke sumbu X ya, ke sumbu Y juga iya ya. Jadi kita cukup tinjau sumbu X saja teman-teman. Karena bidang miringnya bergerak sumbu X. Jadi di sini adalah Vx. Tentu ke sini nanti ada Vy ya, tapi kita nggak perlu tinjau momentum sumbu Y. Jadi di sini hukum kekekalan momentumnya kita pakai di sumbu X ya.
Jadi kita buat di sini hukum kekekalan momentum di sumbu X. Ya, di sini kita pakai hukum kekekalan momentum sumbu X. Ya udah, kita tahu nilai Vx itu ini pasti cos ya. Jadi sudut bidang miring itu pasti sama dengan sudut sebelah kiri ini sudutnya. Jadi nilai Vx itu sama dengan V0 cos theta gitu ya. Nah, momentum akhirnya adalah begini teman-teman kalau kita buat. Momentum akhirnya dimiliki oleh bidang miring, berarti massa bidang miring tadi M besar kaliin V. Ya, karena bidang miring bergerak ke kanan, jadi kecepatannya positif. Ingat teman-teman, momentum itu besaran vektor, jadi kita harus memperhatikan arah. Nah, sementara bola itu bergerak ke kiri dengan kecepatan V0 cos. Nah, di sini kita tambah dulu momentumnya, M kecil kali kecepatan bidang miring, kecepatan bolanya ke kiri V0 cos. Jadi minus V0 cos theta, tetapi dipluskan dengan V teman-teman. Nah, V besarnya adalah kecepatan bidang miring karena momentum yang kita tinjau ini terhadap tanah. Jadi logikanya kan bola berada di atas bidang miring. Bolanya ini turun atau bergerak ke kiri dengan kecepatan Vx, tapi dia kebawa ke kanan oleh bidang miring. Ya, jadi bola punya kecepatan Vx relatif terhadap bidang miring, tapi bidang miring punya kecepatan V relatif terhadap tanah. Maka total kecepatan bola relatif terhadap tanah adalah Vx ditambah V ya, minus Vx ditambah V karena Vx-nya ke kiri. Atau boleh juga kita buat V dikurang Vx. Nah, itu juga boleh gitu ya. Artinya kecepatan dari bola itu relatif terhadap tanah jumlah dari kecepatan bidang miring dengan kecepatan bola itu sendiri. Tapi karena kecepatan bola ke kiri, maka kita buat negatif. Jelas ya teman-teman ya. Maka sampai sini kita tinggal sederhanakan ini aja sedikit. Kita cari persamaan V lah ya. Tapi ini ini bukan V0, ini nggak harus V0 ya. Di sini kecepatan bolanya kita misalkan V tadi, ini kok jadi V0, sorry. Ini Vx-nya harusnya V saja, nggak perlu ada V0. Gitu ya teman-teman, karena V kecepatan bola kita misalkan V, maka di sini V cos theta. Oke, saya teringat parabola tadi, makanya jadi V0 gitu. Ya udah, ini kita bawa ke sebelah kiri ya teman-teman, maka di sini jadinya, atau kita copy aja teman-teman ya. Kita copy sajalah. Kita bawa ke sebelah kiri, perkecil sedikit. Nah, karena kita bawa ke sebelah kiri teman-teman, maka di sini jadi negatif M-nya gitu ya. Sorry. Kita copy ulang. Copy, kita letakkan di sini. Nah, ini karena kita bawa ke sebelah kiri, maka M-nya jadi negatif. Ya udah, kita buat sama dengan di sini M besar kali V. Oke, minus yang di luar kita kalikan ke dalam saja teman-teman. Kita kalikan min M ke dalam, jadinya plus M kali V cos theta minus M kecil kaliin V sama dengan M besar kaliin V. Minus M kecil kali V bawa ke sebelah kanan, kita mau cari V-nya aja dulu ya. Jadi V sama dengan M besar tambah M kecil tutup kurung kaliin V per dengan M kecil cos theta. Nah, ini adalah kecepatan bola ketika sampai ke lantai ya. Jadi atau kecepatan bola ketika sudah turun sebesar H ya. Kita buat di sini, ini adalah kecepatan bola. Kecepatan akhir bola. Nah, selanjutnya teman-teman, kita tinggal mencari kecepatan lantai gitu ya. Ini sebenarnya kita dapat juga sih kecepatan bidang miring ya, bukan kecepatan lantai, kecepatan bidang miring V besar dalam V kecil ya. Jadi intinya antara V besar dengan V kecil ini dua-dua nggak ada gitu ya. Maka momentum tidak cukup untuk kita menyelesaikan permasalahan ini, maka kita butuh teori lain. Nah, di sini tentu karena ini ada perubahan ketinggian, perubahan kecepatan, terlebih lagi tadi dalam soal ada menggelinding gitu ya, maka ide selanjutnya adalah memakai energi gitu ya. Kita pakai hukum kekekalan
energi mekanik. Nah, kita buat di sini dulu. Energi mekanik awal itu dimiliki oleh bola yang berada pada ketinggian H dari atas tanah gitu ya. Jadi di sini cukup MGH. Oke. Oke, ini cukup di sini. Jadi nanti bolanya dari atas turun ke bawah gitu ya. Jadi kita tinjau itu pusat bola, pusat massa bola. Jadi sampai ke bawah pusat massa bola sudah turun sebesar H gitu ya. Kita nggak tinjau lantainya, kita tinjau pusat massa bola. Jadi MGH. Energi akhir, nah ini yang mungkin agak panjang ya. Energi mekanik akhir. Kok akhir sih? Akhir itu ada beberapa bentuk teman-teman ya. Jadi kalau energi mekanik awal tadi bentuknya cuman energi potensial aja MGH. Tapi kalau energi mekanik akhir, nah itu bola udah sampai ke lantai. Ketika bola sampai ke lantai, kayaknya kita perlu gambar lagi di sini sih ya. Jadi atau di sebelah kiri sini ya kita gambar. Ketika bola sudah mencapai lantai di sini teman-teman, dia tentu pertama punya kecepatan V. Ya, yang mana V ini kita bisa uraikan ke sumbu X tadi dan sumbu Y ya. Jadi ke sumbu X ada V sumbu Y, dan bola ini selain turun dia juga bergerak ke kiri dan ke bawah ke sebelah kanan oleh bidang miring dengan kecepatan V tadi. Kemudian bola selain bergerak dengan kecepatan V, dia juga berotasi dengan kecepatan sudut omega. Nah, omeganya kita tentu belum tahu, tapi kita bisa mudah carinya. Omega itu di mana nilainya adalah V per R. R-nya adalah jari-jari bola. Nah, jadi V-nya udah dapet yang tadi ya, kecepatan bola. Kemudian omeganya bisa V per R. Nah, jadi bola ini punya dua gerakan ya. Jadi gerakan translasi dan rotasi. Maka energi mekanik akhir itu dalam bentuk, kita buat dulu, energi kinetik translasi benda. Nah, di sini agak ribet sedikit mungkin ya teman-teman, karena bolanya bergerak sumbu X dan sumbu Y. Kita harus buat energi kinetik translasi di sumbu X. Ya biasanya nggak apa-apa sih teman-teman ya. Biasanya energi kinetik itu ya satu aja. Tapi di sini masalahnya adalah gerakan benda di sumbu X itu masih dipengaruhi oleh gerakan bidang miring. Maka kita harus memisahkan energi kinetik translasi ini terhadap sumbu X dan sumbu Y teman-teman. Tapi kita nggak apa-apa buat satu aja di sini ya. Energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Bentar, kita buat lebih besar. Ups. Bentar. Nah, jadi kita buat lebih besar. Nah, oke ya. Energi kinetik rotasi ini adalah energi dari bolanya teman-teman ya. Kemudian kita tambah lagi, atau kita buat kurung aja di sini. Ini adalah energi dari bola. Nah, ada juga energi kinetik translasi dari apa namanya? Bidang miring atau segitiga. Kita buat bidang miring. Jadi, keadaan awalnya itu cuman ada energi potensial dari bola, tapi keadaan akhirnya ini sistemnya bergerak ya, bola bergerak, bidang miring juga bergerak. Jadi ada energi kinetik bola, ada energi kinetik bidang miring. Nah, energi kinetik bola itu dua, translasi dan rotasi. Nah, di sini mungkin penjabarannya agak panjang ya teman-teman. Oke deh. Jadi saya takutnya nggak muat di sini ya. Kita sekalian aja buat ke bawah teman-teman. Sini. Dah, kita jabarkan sekarang. Jadi energi mekanik akhir kita buat dari kiri di sini. Energi mekanik akhir sama dengan energi kinetik translasi bola. Kita buat rumusnya tentu setengah kali M kecil, karena bola itu masanya M kecil ya. Nah, kecepatannya, nah, ingat kecepatan bola itu ada ke sumbu X tadi. Kecepatan sumbu X adalah V cos theta ya. V cos theta dikurangin V besar
dikuadratkan nih. Dikuadratkan, ditambahin V kuadrat. Atau kita buat dulu lah, jangan langsung. V sin theta dikuadratkan juga. Ini adalah kecepatan sumbu Y. Tutup kurung. Nah, ini masih energi kinetik translasi bola yang ini nih, masih yang pertama. Oke. Kemudian ditambahin energi kinetik rotasi bola. Jadi setengah M M sih, setengah I omega kuadrat. Set, ini lari-lari dia. Setengah I omega kuadrat ya, energi kinetik rotasi teman-teman. I-nya adalah momen inersia, diketahui tadi di atas di soalnya. Kemudian ditambahin energi kinetik translasi bidang miring, yaitu setengah kali I kali M besar kaliin V besar kuadrat. Oke. Begitu teman-teman. Kita lihat lagi ya teman-teman, kita cek, jangan silap di sini. Jadi bola bergerak ke kiri tapi ke bawah ke kanan. Di sini ada kesilapan sedikit teman-teman. Jadi nilai V cos ini ya, nilai kecepatan tadi bidang miring, kecepatan bola terhadap bidang miring ini harusnya V kurang V cos ya. Tapi sebenarnya hasilnya akan sama sih teman-teman, karena kuadrat, jadi nanti kita kuadratkan sama aja. Tapi kita tuliskan sesuai dengan yang benarnya aja langsung ya, biar nggak salah paham. Jadi sebenarnya di sini adalah kecepatan bolanya itu V dikurang V kecil cos theta ya. Ini sama seperti yang ini tadi teman-teman, yang atas ini ya, yang min V plus V gitu ya, sama dengan itu harusnya. Oke, kita tulis V besar dulu, nggak apa-apa, sama aja. Nah, karena kuadrat nanti hasilnya sama sih. Nah, ini sebelum kita buat nanti kita sama dengankan energi kinetik awal dan energi mekanik awal dan energi mekanik akhir, ada baiknya kita sederhanakan ini dulu dan kita masukkan nanti nilai V yang diketahui di atas. Oke, karena ini nampaknya belum cukup rapi gitu ya. Belum rapi, jadi kita rapikan dulu lah. Ya udah teman-teman, berarti gini, kita tulis dulu ini tetap setengah M kecil. Kemudian yang dalam kurung ini V besar kuadrat, ini kita tetap buat kurung dulu. Jadi V besar kuadrat ditambah V kecil kuadrat cos kuadrat theta. Kemudian 2 kuadrat ini dikaliin ke dalam, berarti min 2 V besar V kecil cos theta gitu ya teman-teman. Ini kita pecahkan kuadratnya. Ini masih kurung yang pertama. Kemudian ditambahin V kuadrat sin kuadrat theta ditambah I-nya setengah. Momen inersia bola pejal tadi kalau lupa bisa kita lihat di soal di sini 2/5 mr kuadrat gitu. Kita masukkan kemari 2/5 m kecil r kuadrat. Omeganya kita ganti menjadi V per R ya. Jadi V kecil per R. V per R ya, ini adalah nilai omega ini teman-teman ya. Omega kuadrat, omega itu tadi V per R ya. V per R. Jadi kita ganti, karena dia kuadrat, maka ini juga kuadrat, harusnya V kuadrat R juga kuadrat. Oke. Ini masih I omega kuadrat ya. Ditambahkan di ujung sini setengah M besar kaliin V besar kuadrat. Gitu ya. Selanjutnya kita tinggal lihat untuk bentuk penyederhanaan ya. Oh, ini ada kurung besarnya di sini. Set. Ya. Jadi bentuk penyederhanaan kita bisa tulis begini teman-teman. Di sini ada sedikit identitas trigonometri ya. Jadi setengah M kita buat dulu di sini, setengah M kecil, ini tutup kurung. Di sini teman-teman ada V kuadrat cos theta, di sini ada V kuadrat sin theta. Kita bisa jumlahkan
Kita tulis dulu di sini berarti V kuadrat itu tutup kurung sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Nah, ini nanti bernilai 1, teman-teman ya. Identitas trigonometri kita kurung dulu yang udah ada. Set. Ini bernilai 1 nanti ya. Ini kita buat di atas saja ya. Sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. Itu identitas trigonometri. Kemudian apalagi nih? Ini tetap kita tulis dulu lah ya. 2 V besar, V kecil, cos theta tetap dulu. Kemudian V besar kuadrat masih ada tuh, lupa tadi. V besar kuadrat yang di depan ini tadi masih ada. Kemudian baru kita beralih ke tutup kurung besar dulu. Tambah 2 dengan 2 ini hilang, jadi 1/5. R kuadrat dengan R kuadrat hilang, jadi sisa 1/5 M kecil V kuadrat, ya kan? Kemudian lagi ditambahin 1/2 M besar kaliin V besar kuadrat. Bentar, kenapa begini? M besar V, ya Allah, ini agak susah teman-teman, sorry. Ini kita copy aja karena tidak berubah dia ya. Oke, gitu teman-teman. Nah, sekarang teman-teman ini tinggal kita kaliin ke dalam aja ya. Kita kalikan ke dalam, setengah M-nya kita kalikan ke dalam. Kita kalikan ke dalam berarti sisa setengah M kecil. M kecil V kuadrat. Ya, kita kalikan ke dalam juga berarti min M V besar V kecil cos theta plus kita kalikan ke dalam setengah M kecil V kuadrat besar, V besar kuadrat, kemudian ditambahkan 1/5 M kecil V kuadrat, ditambahkan setengah M besar V besar kuadrat. Nah, begitu teman-teman. Sekarang kita satukan M kecil dengan M kecil, M kecil dengan M kecil di sini ada gitu ya. M kecil dengan M kecil, kemudian jadi berapa nih? Jadi 7 1/2 tambah 1/5 ya, penyebutnya 5 gitu. Nggak bisa 5, 10 ya, penyebutnya 10, berarti 5 10 ya, berarti 2 di sininya 5, berarti 7/5, 7/10 M kecil V kuadrat gitu ya. Kemudian yang di sini ada setengah M kecil V besar, di sini ya, setengah M kecil V besar, di sini ada setengah M besar V besar. Jadi kita bisa keluarkan setengah V besarnya, bisa kita keluarkan teman-teman. Jadi di sini kita pluskan dulu dengan nilai setengah dalam kurung M kecil tambah M besar, V besar kuadratnya di luar. Kemudian sisanya adalah min M kecil V besar, V kecil cos theta. Oke. Nah, sampai sini apa yang bisa kita lakukan lagi? Kita punya nilai V tadi di atas ya. Di atas ini kita punya nilai V yaitu M besar tambah M kecil. Yang atas kita substitusi nilai ini ke bersamaan ini menggantikan nilai V kecil. Oke. Set. Kita tuliskan di sini. Kenapa ini? Kita tuliskan sama dengan berarti di sini tetap 7/10 ya teman-teman. 7/10 M kecilnya di luar dulu. Dalam kurung, nah kita tuliskan lagi tuh
M besar tambah M kecil kaliin, tutup kurung dulu, kaliin V besar dikuadratkan. Kok kuadrat, biar ya Allah, bentar ketekan teman-teman. Set. Di mana tadi? Oke, ini nggak ada kuadratnya ya. V besar per M kecil cos theta tutup kurung kuadrat. Ya, ini uraian dari 7/10 M V kecil kuadrat. Ditambahin, ini tetap nggak ada perubahan, setengah. Nah, ini di dalam ini tadi M besar M kecil, maka di sini kita ubah aja teman-teman. M besar tambah M kecil, V besar dikuadratkan, dikurang M kecil, V besar. Nah, V-nya kita ganti lagi. M besar tambah M kecil. Ada tutup kurung V besar. Per dengan M kecil cos theta. Tutup kurung cos theta. Nah, begitu teman-teman. Nah, sampai sini kita apain lagi nih? Ya, kita bisa sederhanakan lagi nih. Ya, jadi kita masukkan kuadratnya ke dalam. Yang belum yang ini kan masih ada kuadrat di luar ya. Kita masukkan ke dalam teman-teman. Jadi di sini tetap 7/10 M kecil. Kalau kita masukkan kuadratnya ke dalam, jadinya gimana nih? Jadi kalau kita masukkan ke M juga nanti terlalu ribet. Jadi gini aja teman-teman, kita masukkan ke dalam, tapi M besar tambah M kecilnya biarkan, nggak usah dijabarkan. V besar kuadrat per M kecil kuadrat gitu ya, cos kuadrat theta, kan gitu ya. Ditambah ini tetap dulu karena tetap, kita copy aja ya teman-teman ya, agak mager nulis lagi, set gitu. Kemudian dikurang, nah ini dicoret aja nih teman-teman, M nya dicoret yang atas dengan yang bawah. Jadi kita tinggal tulis yang sisanya aja. Oke. Oh, cosnya juga bisa dicoret nih, cos coret. Nah, jadi sisanya setidaknya lebih simpel ya. V nya dikalikan ke dalam, jadinya M besar tambah M kecil, ini tutup kurung, jangan lupa V kuadrat di luar. Nah, di sini udah ada kemiripan gitu teman-teman. Di sini perhatikan teman-teman ini ya, dengan yang ini nih, itu kan setengah M besar M kecil V kuadrat dikurang M besar tambah M kecil V kuadrat. Jadi kan kayak setengah kurang 1, ya kan? Setengah kurang 1, jadinya min setengah, ya kan? Kita tulis di sini. Ini kita tulis hasil ini dulu lah, karena ini yang paling mudah. Jadi di sini, setengah kurang 1 jadinya kurang sisa setengah ya. Setengah M besar M kecil V besar kuadrat. Nah, ini yang ujung udah aman. Tinggal yang depannya ini kita bisa coret juga. M kita coret dengan kuadrat M gitu ya. Ada lagi yang bisa nggak ya? V kuadratnya nggak bisa, cosnya nggak ada yang hilang. Ya udah, ini tinggal tetap kita tulis 7/10 gitu ya. M besar tambah M kecil dikuadratkan V besar kuadrat per M kecilnya nggak ada lagi kuadrat, cos kuadrat theta. Nah, selanjutnya kita tinggal mengurangkan ini teman-teman ya. Jadi untuk kita bisa kurangkan ini, kita harus samakan penyebutnya teman-teman. Kalau kita samakan penyebut, jadinya gini teman-teman. Ini kan sebenarnya penyebutnya, kita buat dulu ya. Penyebutnya ini kan sebenarnya 10M. Bentar, kita buat garis yang bagus saja. Set. Ini kan penyebutnya sebenarnya 10M cos kuadrat theta, ya kan? Penyebutnya itu sebenarnya. Di atasnya ada 7 dalam kurung M besar tambah M kecil dikuadratkan, kemudian kaliin V kuadrat, kan gitu ya. Kemudian di sini penyebutnya, kalau yang kanan ini kita mau buat penyebutnya gini juga, atau kita buat dulu lah ya, langsung aja kita buat dulu lah.
Di sini kurang. Penyebutnya mau segini juga. Berarti di sini mau jadi, ini kan aslinya penyebutnya 2 nih. Berarti di sini harus 10 M kecil cos kuadrat theta. Berarti yang atas ini tadi M besar tambah M kecil kaliin V kuadrat. Ini harus dikalikan dengan 5 M kecil cos theta. Kan gitu ya teman-teman. Karena penyebutnya awalnya 2 menjadi 10 M cos kuadrat. Cos kuadrat theta. Cos kuadrat theta. Nah, gitu ya. Jadi sekarang penyebutnya sudah sama, tinggal kita keluarkan yang sama. Di sini sebelah kiri ada M tambah M. Di sini juga ada M tambah M, ada V kuadrat. Jadi M tambah M V kuadrat bisa keluar. Sehingga kalau kita buat ya lebih bagus, set per ke sini, per besarnya. Kemudian kita buat set sama dengan di sini. Penyebutnya adalah 10 M cos kuadrat theta. Ya. Di dalamnya sisanya 7 dalam kurung M besar tambah M kecil dikurang 5M cos kuadrat theta. Kan gitu ya. Kita tutup kurung. Kemudian di luarnya yang udah keluar itu adalah M besar tambah M kecil, tutup kurung, V kuadrat. Nah, coba lihat teman-teman. Jadi M besar tambah M kecil V kuadrat dikeluarkan. Sebenarnya yang kita keluarkan tuh yang ini nih, bagian ini. Tapi yang bagian sebelah kiri itu juga mengandung M besar tambah M kecil V kuadrat tentunya kan. Tapi karena yang sebelah kiri ada kuadratnya M besar M kecil, maka yang di sebelah kiri masih punya bentuk M besar tambah M kecil ya. Begitu ya. Ini adalah energi kinetik energi mekanik akhir benda. Nah, sekarang tinggal kita sama dengankan saja. Jadi energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir, gitu ya. Energi mekanik awal tadi apa? MGR sama dengan ini nih. Energi mekanik akhir karena panjang kita copy aja. Ups, kok nggak bisa? Kita copy, set, copy, kita bawa ke sebelah set. Nah, ingat tadi teman-teman kita mau carinya nilai V gitu ya. Makanya di sini kan sudah bagus nih bentuknya, V-nya sendirian di luar sini gitu ya. Jadi kita tinggal bolak-balik saja. Jadi bentar teman-teman, ada yang aneh kayaknya. Energi mekanik awal apa sih tadi? MGH, astagfirullah. Bukan MGR ya, karena ketinggiannya H. Sorry. Jadi energi mekanik awal bukan MGR tapi MGH. Jadi MGH. Ya udah, karena kita butuhnya V teman-teman, kita langsung ya 10 M cos ini bawa ke sebelah kiri. Jadinya 10 M kuadrat. Kemudian GH cos kuadrat theta gitu ya. Kemudian diper ya, tentunya ya diperkan dengan panjang nih pernya. Kita tulis lagi aja. 7 M besar tambah M kecil kurang 5 M kecil cos kuadrat theta, tutup kurung. Kemudian masih ada di luarnya M besar tambah M kecil sama dengan V kuadrat. Tapi karena kita mau carinya V, ini langsung diakarin saja sebelah kiri. Nah, ini adalah kecepatan akhir dari bidang miring ya, setelah bola pejal turun sejauh H. Tapi dalam soal tadi, seingat saya dia minta jawabannya dispesifikkan dalam H dan G nih teman-teman. Ya, dalam H dan G berarti kita ganti nilai M-nya. Diketahui di sini dalam soal nilai M-nya adalah 7M. M besar, 7M kecil. Cos theta-nya berapa tadi? Cos theta-nya sin theta-nya 0,6 ya. Kita butuhnya sin atau cos di sini? Oh, butuhnya cos, teman-teman. Oke, kita cari sedikit lah ya, teman-teman. Ini sebenarnya udah ketahuan sih, cuman ya kita cari aja biar tahu yang lain ya. Jadi misalnya
kita punya tadi sin theta, di sini ada sudut theta ya teman-teman. Sin theta 0,6 ya kan. Cos theta itu pasti 0,8 gitu ya. Tahu ya dari mana teman-teman? Jadi 0,6 itu kan 6/10 ya kan. Sin itu demi 6, 10. Di sini ini pasti 8 ya kan, sesuai Pitagoras. Jadi cosnya demi ya depan sami, cos sami 8/10 jadinya 0,8. Ya udah, berarti kita masukkan saja nilai-nilai yang diketahui. Kita cari berapa dapatnya ya. Akar 10 M kecilnya tetap M kecil kuadrat, GH-nya tetap GH, cos kuadrat theta. Berarti saya males lihatnya 0,8 teman-teman ya. Berarti 8/10 atau berapa sih? 4/5 saja ya. Jadi cos theta-nya adalah 4/5 tapi dikuadratkan. Diper dengan 7 M besar tambah M kecil tadi 7 M kecil. M besar itu 7 M kecil ditambah M kecil. Dikurang 5 M kecil. Cos kuadrat theta sama nilainya 4/5. Dikuadratkan. Ya, ini tutup kurung. Ini panjang lagi prosesnya. M besar tambah I kecil 7M tambahin M kecil. Hasilnya berapa nih? Ups, kok jelek gini akarnya. Hasilnya di atas tetap 10. Oh, sorry. Langsung aja lah ya. Di bawahnya ini kan 4/25 ya. 25 kita tulis ya. Di sini menjadi 16/25. 25 dengan 10 kalau kita coret berarti 2 dengan 5 tentunya ya, bagi 5 berarti 16/5 di atasnya. Jadi angkanya adalah 16 kali 2 32 32/5 gitu ya. M kuadrat GH per di dalam ini 7M tambah M 8 gitu ya. Kemudian tentu 8 kali 7 ya, nilainya tentunya 56 M kecil gitu. Kemudian dikurang, ini masih dalam kurung 5, ini kita buat warna merah aja. Ini 5, ini 5 kuadrat, hilang dengan 5-nya, sisa angka 5 karena kuadrat ya. Berarti sisanya adalah 16/5 M tutup kurung 7 dengan 1 berarti 8 M. Nah, M-nya bisa dicoret teman-teman. M kali M ini kan kuadrat, berarti coret dengan kuadrat. Nah, maka jawabannya sisa G dan H saja kita. Jadi di sini sama dengan akar semuanya 32/5 GH gitu ya. Per dengan 56 dengan 5 ini penyebutnya kalau kita ganti 5 ya, penyebut kenapa nggak bisa? Bentar. Set. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh tadi, sorry teman-teman, ada gangguan teknis tadi. Ke scroll gitu. Oke. Jadi intinya ini sekarang kita sisanya kita tinggal buat ya. Di sini udah selesai sih sebenarnya, tinggal matematika ya teman-teman. Jadi di sini penyebutnya 5 ya, 56 kali 5 gitu ya. 56 kali 5 kalau kita kali 10 kan 560 ya. Bagi 2 aja berarti 280 gitu ya, 280. Ya, 560 itu kali 5 berarti 280. 280. Oke, dikurang 16 kaliin 8 nanti di luar ya. 5-nya hilang saja. Berarti 280 kurang 16 itu tentunya 262 ya. Jadi akar 32 GH per berapa tadi? Kurang 16 264. 264 di luarnya ada 8. Itu ya. 8 dengan 32 itu sisa 4 ya. Ya, berarti akar 4 GH per 264 gitu ya. Ini sebenarnya masih bisa kita perkecil sih teman-teman. Berapa sih?
Akar kalau kita bagi 2 lagi, 2 ngapain di sini sih? Di sini 2, di sini berarti 132 ya. Bagi 2 lagi berarti 100 kok 100 66 ya, 66. Berarti di sini GH per 66.